I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Cecilia Carolina, NIM 0122240117, mahasiswa Prodi S1 Farmasi, kelas A, angkatan 2022. Kali ini saya akan membuat video terkait penjelasan materi tentang sistem pencernaan manusia. Nah, jadi sistem pencernaan manusia ini, menurut definisinya itu adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Nah, sistem pencernaan manusia ini juga memiliki fungsi bagi tubuh manusia, yaitu untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dan juga mengambil sari-sari makanan yang diperoleh dari makanan yang kita makan, dan selanjutnya dia akan dijadikan energi untuk kita beraktivitas. Nah, sistem organ pencernaan manusia pun ini terdiri dari organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan. Yang pertama yaitu ada mulut, yang kedua yaitu ada kerongkongan, yang ketiga yaitu ada lambung, yang keempat yaitu ada usus halus, yang kelima yaitu ada usus besar, dan yang keenam yang terakhir yaitu ada rektum atau anus. Saya akan menjelaskan proses sistem pencernaan manusia. Yang pertama yaitu ada mulut, di mana pertama makanan itu masuk ke dalam mulut. Mulut merupakan pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem ini berfungsi untuk memecah makanan menjadi beberapa bagian, dengan tujuannya itu untuk mempermudah proses pencernaan. Nah, ludah juga sangat berguna karena dia bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkan makanan, sehingga lambung tidak perlu lagi mencerna seluruh bongkahan makanan. Setelah dari mulut, makanan itu menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah salah satu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan, dinding kerongkongan, untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke dalam lambung. Lambung ini adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis ini dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung ini mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Nah, enzim pepsin ini berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Kalau enzim renin ini berfungsi untuk mengendap protein susu menjadi kasein. Kalau asam klorida ini atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Setelah dari lambung, makanan pergi ke usus halus. Usus halus ini merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya 6-7 cm. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada usus 12 jari, yang kedua yaitu ada usus kosong, dan yang ketiga yaitu usus penyerapan. Di mana usus 12 jari ini atau duodenum memiliki panjang sekitar 25 cm. Usus 12 jari ini mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan getah pankreas. Dan getah pankreas ini menghasilkan yang pertama yaitu ada enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Yang kedua menghasilkan enzim tripsin yang berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga yaitu ada enzim lipase
yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan getah empedu ini dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu ini berfungsi untuk menghancurkan lemak. Nah, selanjutnya yaitu usus kosong atau jejunum, terletak antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong ini memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang dicerna oleh usus 12 jari. Nah, yang terakhir yaitu ada usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari-sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Setelah itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Nah, pada usus besar ini terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh yang berfungsi membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan ini menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ yang terakhir bernama rektum adalah ujung muara usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Dari penjelasan tadi, kita juga harus tahu bagaimana cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan ini dapat menyebabkan proses penyerapan nutrisi di dalam tubuh terganggu, sehingga kita meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi atau kekurangan gizi. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan melakukan beberapa tips, yaitu kita harus minum air putih minimal 8 gelas per hari, perbanyak konsumsi makanan tinggi serat seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian, batasi konsumsi minuman beralkohol, batasi konsumsi berkolesterol tinggi, konsumsi makanan atau minuman yang mengandung prebiotik, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ke dokter. Nah, menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia merupakan hal yang harus kita lakukan, karena berkat kerja sistem organ ini, kita memperoleh nutrisi dan energi dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Sekian video dari saya mengenai penjelasan tentang sistem pencernaan manusia. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.